Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Maulida dengan nomor induk mahasiswa 2232021003 dari Fakultas Hukum semester 5. Hari ini saya akan membahas tentang mengapa orang memutuskan untuk menaati hukum dan melanggar hukum, dan bagaimanakah hukum yang baik itu. Yang pertama, mengapa orang memutuskan untuk menaati hukum? Orang memutuskan untuk menaati hukum karena beberapa faktor, termasuk pengetahuan hukum, di mana pemahaman tentang aturan mendorong kepatuhan. Selain itu, sanksi hukum berfungsi sebagai pendorong, karena ketakutan akan hukuman dapat mencegah pelanggaran. Faktor sosial juga berperan. Norma masyarakat yang mendukung kepatuhan hukum menciptakan lingkungan yang kondusif. Sebaliknya, orang melanggar hukum seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau kesadaran hukum, serta pengaruh negatif dari lingkungan sosial. Kemudian terdapat 5 alasan mengapa orang mau menaati hukum. Kelimanya adalah: 1. Orang menaati hukum karena takut akan sanksi hukuman. Sanksi itu adalah petaka bagi orang yang terkenanya. Hukuman itu dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum dan diputus bersalah oleh pengadilan. Kedua, orang menaati hukum karena ia memang orang yang taat dan soleh serta dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Kehidupan itu bagaikan sebuah pilihan di mana manusia dihadapkan kepada dua pilihan yang sulit untuk menolak atau memilih dua-duanya. Berbuat kebaikan akan membawa konsekuensi baik terhadapnya. 3. Orang menaati hukum karena pengaruh masyarakat sekelilingnya. Manusia tidak mungkin dapat sendirian, namun selalu hidup bersama dengan masyarakat. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan warna dan pengaruh, baik ataupun buruk, terhadap warganya. 4. Orang menaati hukum atau mengikutinya peraturan hukum dikarenakan tidak ada pilihan lain. Di dalam hidup dan kehidupan manusia dihadapkan kepada dua pilihan dalam hal ketaatan. Pilihan jatuh kepada cenderung untuk taat kepada aturan, tetapi juga ada orang yang memang tidak berkehendak tidak taat kepada aturan. Kelima, orang menaati hukuman itu karena kombinasi keempat faktor tersebut di atas. Hal ini adalah konsekuensi logis gabungan dari keempat penyebab mengapa orang menaati hukum. Kemudian, teori mengapa orang menaati hukum. Pertama, teori kedaulatan Tuhan. Pertama, yang langsung, bahwa hukum itu berasal serta merupakan kehendak atau kemauan Tuhan, dan manusia sebagai ciptaan Tuhan wajib tunduk dan taat pada hukum Tuhan. Kemudian yang tidak langsung, pemerintah pada zaman dahulu, raja-raja, merupakan wakil Tuhan di dunia. Jadi hukum yang dibuat oleh pemerintah juga wajib ditaati oleh masyarakat. 2. Teori perjanjian masyarakat. Orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk mentaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus atau perjanjian dari segenap anggota masyarakat. 3. Teori kedaulatan negara. Hukum ditaati oleh warga negara karena memang negara menghendakinya. Hukum merupakan will the states. Orang tunduk pada hukum karena merasa wajib mentaatinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. 4. Teori kedaulatan hukum. Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, tapi lebih disebabkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukum tersebut berpangkal pada perasaan hukum setiap individu, yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Profesor Mr. Hugo Crabbe. Kemudian, mengapa orang memutuskan untuk melanggar hukum? Pelanggaran hukum dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.
Berikut adalah beberapa faktor yang sering menjadi penyebabnya. 1. Ketidaktaatan terhadap hukum. Seseorang mungkin sengaja melanggar hukum karena tidak ingin mematuhinya, misalnya demi keuntungan pribadi atau karena tidak setuju dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran terjadi karena seseorang tidak mengetahui atau tidak memahami aturan yang berlaku, seringkali akibat kurangnya edukasi hukum. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan sosial seperti tekanan dari teman, budaya korupsi, atau pengaruh keluarga yang terlibat dalam aktivitas ilegal dapat mendorong seseorang untuk melanggar hukum. 3. Keadaan ekonomi. Keterbatasan ekonomi dapat memaksa seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum, seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhan dasar. 4. Tekanan psikologis. Stres, gangguan mental, atau kecanduan dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. Kemudian, bagaimana hukum yang baik itu? Hukum yang baik memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu: pertama, hukum harus jelas, tertulis, dan dapat dipahami agar masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka. 2. Hukum harus adil dan tidak diskriminatif, memberikan perlindungan yang sama bagi semua individu. 3. Hukum harus memiliki sanksi yang jelas untuk memastikan kepatuhan. 4. Hukum harus melindungi hak asasi dan kebebasan individu. Dan yang terakhir, penegakan hukum harus dilakukan melalui proses yang transparan dan tidak memihak. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.